Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di perkuliahan Bu Imalia di kelas mata kuliah sumber daya manusia ini. Untuk pagi ini Bu Imalia kirimkan video supaya teman-teman tetap bisa kuliah online. Mungkin minggu depan Bu Imalia sudah bisa live dengan teman-teman lagi. Nah, teman-teman, seperti yang Bu Imalia infokan pertemuan ketiga kemarin, ini kan pertemuan keempat. Pertemuan ketiga kemarin kita membahas mengenai proses recruitment, lalu kita kemarin juga sudah belajar mengenai berbagai macam dasar-dasar SDM. Dan yang terpenting kemarin itu kita sudah belajar mengenai yang namanya perencanaan dari sumber daya SDM itu sendiri. Kita kemarin kan fokus ke pembahasan mengenai perencanaan tenaga kerja. Nah, teman-teman, di minggu ini Bu Imalia ingin konsentrasikan mengenai proses rekrutmen dan seleksi karyawan, dan ini materinya lumayan banyak dan Bu Imalia ingin menyampaikan ilmunya supaya teman-teman itu tidak bosan dan bisa tersampaikan ilmu yang ada mengenai rekrutmen dan seleksi pada proses penerimaan karyawan. Nah, teman-teman, nanti juga akan ada tugas, silahkan tugas di akhir perkuliahan ini ya. Tulis di kolom komentar seperti biasa, nanti Bu Imalia akan cek tugas dari teman-teman semua. Nah, langsung saja di proses rekrutmen ini ya teman-teman. Jadi seperti kita ingin makan Indomie nih. Kita ingin hujan-hujan makan Indomie kuah spesial. Misalkan ingin membuat Indomie kuah spesial pakai telur. Nah, sebelum kita makan Indomie yang sudah jadi ready, piring ke dalam wadah piring, pasti teman-teman kan harus yang namanya melakukan proses. Satu, membeli Indomie itu sendiri, membeli telur, lalu lanjut membeli mungkin beli gas, kebetulan gas rumah habis, beli gas, lalu teman-teman mulai menuangkan air ke dalam panci, misalkan kayak gitu. Lalu teman-teman menuangkan air, hidupin api, lalu teman-teman juga masih motong sayur, teman-teman masih membuka Indominya ataupun mie kuahnya itu sendiri. Lalu ada proses menunggu air mendidih lalu baru dimasukkan mie, terus itu sayuran, lalu telur. Setelah itu tunggu beberapa menit. Nah, kan prosesnya sebetulnya proses ketika teman-teman membuat makanan, contohnya seperti Indomie, itu juga sama. Perusahaan itu ingin menemukan karyawan yang cocok untuk perusahaan itu. Makanya lewat yang namanya proses rekrutmen dan seleksi. Nah, kenapa Bu Imalia di awal pembahasan memberikan perumpamaan atau gambaran supaya teman-teman itu tidak kehilangan arah ya. Kita masih satu frame dan kita sepakat pola pikirnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat mie, sama juga kita ingin memperoleh karyawan yang cocok di perusahaan. Lalu lebih simpelnya Bu Imalia berikan gambaran seperti kita mau makan Indomie telur spesial. Nah, gitu teman-teman. Ini Bu Imalia sampaikan, lalu kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, teman-teman udah ada pandangan ya mengenai pembahasan kita proses rekrutmen seleksi ini. Nah, ini lumayan banyak, tapi ketika teman-teman sudah mempunyai konsep dasarnya seperti membuat Indomie prosesnya, itu akan mudah banget
ilmunya tersampaikan ke teman-teman. Nah, di sini awalnya yang namanya proses rekrutmen karyawan baru itu mengacu pada tahap yang pertama dalam proses, yaitu untuk mengisi lowongan suatu perusahaan. Kenapa sih kok ada yang namanya timbul lowongan itu sendiri? Ketika teman-teman musim hujan, kenapa kok ingin ada rasa lapar muncul dan ingin membuat Indomie? Ini juga sama, teman-teman. Di perusahaan itu, ketika ada lowongan, meliputi hal-hal semacam ini. Yang pertama itu mungkin perusahaan ingin menciptakan posisi baru yang nantinya tujuan goalnya sesuai dengan tujuan perusahaan itu. Misalkan nih, yang Bu Imalia tampilkan di sini ini kan mungkin perlu karena peningkatan beban kerja karyawan yang ada atau ekspansi perusahaan. Pertama, SDM harus menganalisa tidak mungkin bagi pekerja, apakah mungkin bagi pekerja tetap untuk berbagi pekerjaan tambahan. Nah, di sini menciptakan posisi baru, misalkan satu tim di HRD atau bagian Departemen Sumber Daya Manusia, itu kan hanya tersedia 3 orang saja. Mungkin juga kalau Bu Imalia bisa berikan contohnya untuk CS ya. Untuk CS di perbankan, mungkin di hari Sabtu sama Jumat sama Sabtu dia memberikan 1 CS, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dia memberikan 2 CS, teman-teman. Nah, itu yang ingin diciptakan perusahaan, apakah dengan menambah posisi baru orangnya ataupun job deskripsinya itu membantu tujuan perusahaan seperti keuntungan bisnis dari menambah karyawan, mungkin juga nanti penjualan akan bertambah, lalu keuntungan bisnis dari perusahaan itu tercapai. Nah, yang kedua yaitu pengunduran diri. Pengunduran diri adanya karyawan yang mengundurkan diri dan sudah tidak bekerja lagi. Makanya perusahaan harus segera membuat informasi rekrutmen untuk mengisi lowongan atau kekosongan yang ada di perusahaan. Lalu kebijakan di rekrutmen ini ada dasar acuannya. Di sini dasar perencanaan SDM dalam menetapkan sebagai persyaratan harus terpenuhi oleh orang-orang yang ingin bekerja dalam perusahaan itu sendiri. Jika berhasil tidaknya penarikan sebuah rekrutmen, ini dipengaruhi 3 hal, yaitu yang pertama adalah kondisi di mana organisasi atau perusahaan itu dalam mempromosikan lowongan pekerjaannya ataupun mengenai pendapatan karyawannya, gaji, lalu status karyawan apakah dikontrak hanya cukup 3 tahun saja lalu sudah tidak dipakai, atau seperti karyawan yang panggilan, mungkin kalau ada pekerjaan seperti target di kue-kue roti itu kan ada yang karyawan panggilan, apakah statusnya seperti itu ketika job mendekati lebaran itu baru dipanggil. Nah, itu kan kasihan banget. Nah, itu juga yang bikin proses penarikan rekrutmen atau proses peminat orang masuk ke dalam perusahaan itu bisa berhasil atau tidaknya, salah satu faktornya adalah hal-hal kondisi organisasi atau perusahaan itu sendiri. Nah, yang kedua, kebiasaan pencari kerja. Nah, terkadang anak-anak zaman sekarang ini lebih sering yang namanya gonta-ganti pekerjaan. Misalkan di PT A dia bekerja selama 6 bulan saja, lalu dia pindah ke PT B. Nah, PT A itu menjadi referensinya, lalu PT B hanya bertahan mungkin 1 bulan,
dia kan akhirnya punya banyak pengalaman. Nah, teman-teman di sini yang harus kalian tahu, perusahaan itu tidak menyukai terlalu banyak pengalaman kerja karena itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa seorang karyawan itu hanya masa kerjanya itu pendek? Apakah ada masalah ataukah orangnya bermasalah? Nah, itu menjadi pertanyaan ketika seorang bagian HRD menerima lamaran pekerjaan dan referensi di kurikulum vitae-nya itu banyak banget. Nah, itu sebaiknya pakai kurikulum vitae itu yang terbaru dan memang teman-teman bekerja di situ sudah lumayan lama dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Jadi ketika teman-teman waktu ditanya proses rekrutmen, nah bisa nih menjelaskan spesifik pekerjaannya, lalu jam berapa. Nah, teman-teman lebih lebih bisa uh, menceritakan pekerjaan teman-teman. Nah, mungkin itu juga buat catatan ya teman-teman, kenapa bagian HRD itu ketika menerima surat lamaran, ternyata anak-anak SMA atau S1 itu banyak pengalaman kerja, tapi hanya beberapa bulan saja. Nah, itu tanda tanya besar dan kemungkinan itu menjadi hambatan untuk kita diterima di perusahaan itu sendiri. Nah, tadi Bu Imalia sudah menjelaskan ya, berhasilnya proses rekrutmen itu kan juga dari kondisi perusahaan, kaitannya dengan gaji yang akan diberikan, lalu karyawan itu akan diberikan status apa. Kedua, Bu Imania menjelaskan pengalaman dan pendidikan. Apakah perusahaan itu mencari seorang manajer tapi yang harus S2? Yang namanya manajer adalah orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman belum tentu dia lulusan S2, tapi bisa saja D3, S1, tapi beliau ini mempunyai pengalaman kerja sudah 12 tahun, 13 tahun di bidang sumber daya manusia. Jadi ketika perusahaan itu memberikan informasi nih kepada membuka lowongan, tapi spesifikasi pendidikan terlalu tinggi, itu juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam proses rekrutmen itu sendiri. Yang ketiga adalah kondisi eksternal. Di sini seperti pengangguran sedikitnya tenaga ahli yang dibutuhkan. Misalkan perusahaan itu membutuhkan spesialis di bagian farmasi. Nah, mungkin yang anak-anak farmasi yang memang sudah punya pengalaman lebih dari 5 tahun itu kan jarang banget tuh yang ingin melamar di perusahaan atau berganti perusahaan, karena yang namanya 5 tahun pasti sudah mendapatkan kenyamanan di situ. Nah, tapi perusahaan X ini mencari orang dengan kriteria yang sedikit tinggi. Itu juga menjadi masalah tingkat keberhasilan atau tolak ukur keberhasilan dalam menarik orang. Ini baru kita membahasnya proses supaya orang tertarik memasukkan lamaran pekerjaan teman-teman. Maka yang namanya supaya orang tertarik, kita harus membuat kebijakan. Nah, siapa sih pembuat kebijakan? Yaitu manajer dari departemen sumber daya manusia. Di sini juga ada yang namanya peraturan perundang-undangan, menjadi kondisi eksternal juga yang harus diperhatikan untuk membuat undang-undang yang harus disesuaikan, misalkan dengan peraturan perundang-undangan tenaga kerja salah satunya. Nah, setelah kita masuk, pertama itu gimana sih caranya biar ketika kita membuka lowongan pekerjaan, lalu ada orang yang tertarik ingin memasukkan amplop coklat atau melamar. Nah, di sini kita sudah masuk yang namanya perekrutan internal. Biasanya ketika ada lowongan, itu kan kita memprioritaskan manajer, kita kan
seolah-olah menjadi manajer nih di mata kuliahnya Bu Imalia. Yang namanya manajer pasti akan memberikan kesempatan dan prioritas utama kepada karyawan internal. Makanya disebutlah yang namanya perekrutan internal. Nah, sumber internal ini adalah karyawan perusahaan yang akan mengisi tempat lowongan pekerjaan atau kekosongan pekerjaan untuk dimutasikan karyawan memenuhi jabatan yang diperlukan dari perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya peluang ini tidak akan diberikan ke orang lain atau sumber eksternal ya yang belum bekerja, tapi diprioritaskan untuk karyawan yang benar-benar sudah berkompeten di situ, lalu layak, evaluasi karyawan dia bagus, mungkin di prestasinya, absensinya, lalu kinerja targetnya. Nah, baru dipromosikan untuk mengisi ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Itu proses rekrutmen internal. Dan biasanya proses rekrutmen internal ini tidak disebarluaskan informasinya. Mungkin hanya lewat memo ataupun selebaran yang ditempel di bagian administrasi per departemen. Bisa juga ditempelkan di satu gedung, tapi itu memang khusus karyawan ataupun mading atau sumber informasi tapi yang ada di dalam perusahaan, dan tidak semua orang mengetahui informasi adanya promosi atau perekrutan internal dari perusahaan itu. Nanti dalam perekrutan internal ini teman-teman juga harus memenuhi kriteria juga nih. Nah, kriteria itu kan banyak banget, tapi yang pertama Bu Imalia jelaskan apa sih keuntungan dari proses promosi internal ini. Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan, yang pertama karyawan itu menyadari bahwa kerja keras dan apresiasi melalui promosi jabatan ini mengarahkan kepuasan yang lebih besar di antara karyawan lainnya. Pastikan teman-teman, karena ketika kita terpilih untuk mendapatkan promosi jabatan, pasti kita akan merasa puas atas pencapaian selama 5 tahun katakanlah kita bekerja di perusahaan. Lalu keuntungan juga, ini keterampilan potensi yang bersumber dari karyawan itu sudah diketahui oleh pihak manajer, oleh pihak CEO perusahaan itu sendiri, sehingga untuk mudah banget karyawan itu menempati proses ke tahap berikutnya. Jadi kita masih membahas mengenai peluang untuk perusahaan memberikan lowongan pekerjaan di internal. Tapi terlepas karyawan itu mau atau tidaknya, itu kembali lagi ya teman-teman ke individu karyawan itu sendiri. Tapi kita sebagai manajer, tapi kita harus berpikir, kita juga harus memberikan kesempatan kepada karyawan internal juga. Gimana caranya supaya orang itu minat melamar di proses rekrutmen internal ini, kenaikan jabatan. Gimana sih kita harus berpikirnya supaya teman itu karyawan itu mau ikut nih dalam proses seleksi perekrutan internal. Yang pertama kan itu nanti kaitannya akan kepuasan kerja. Lalu kalau teman-teman punya anak buah, pasti kan sudah tahu kinerjanya. Nah, proses rekrutmen itu juga harus memenuhi standar dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, karyawan yang telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai perusahaan, misalkan ternyata kalau Sabtu itu setengah hari loh jam kerja perusahaan, seluk-beluk perusahaan, pemilik perusahaan, lalu mungkin tunjangan kenaikan gaji setiap tahunnya itu berapa ribu, berapa ratus ribu. Nah, itu kan
berarti kita sudah mengetahui latar belakang perusahaan dan pola kerja dari perusahaan. Nah, itu juga menjadi suatu keuntungan untuk perusahaan supaya karyawan yang berpotensi masuk ini dia minat untuk mengikuti proses rekrutmen internal ini. Nah, tapi ada kelemahannya juga teman-teman. Di sini kelemahannya jika perusahaan ini hanya fokus ke rekrutmen internal, itu kelemahannya perusahaan akan kehilangan kesempatan mungkin di luar sana masih banyak calon karyawan yang mungkin lebih hebat atau mungkin bisa lebih inovasi dan kreatif dari karyawan yang ada di perusahaan. Jadi kelemahannya itu kehilangan kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang lebih kreatif. Yang kedua, kelemahannya karyawan lain tidak dianggap dan mungkin akan muncul yang namanya kecemburuan sosial. Itu kelemahan dari proses rekrutmen internal. Lalu gimana sih cara mengatasinya permasalahan itu tadi? Maka dibuatlah surat edaran. Yang ini saya sampaikan bahwa surat edaran ini bisa berupa yang ditempel di mading, poster, di setiap mungkin yang dekat absensi karyawan. Nah, itu kan juga membuka kesempatan untuk semua orang bisa ikut, walaupun nantinya di situ ada yang namanya syarat dan ketentuan itu berlaku. Mungkin harus 5 tahun, 4 tahun, tapi yang karyawan 1 tahun ataupun yang 6 bulan, dia kan mengetahui informasi bahwa ada yang namanya proses rekrutmen secara internal yang informasinya itu merata diterima oleh semua karyawan. Seleksi harus secara adil dan tidak memihak dan didasarkan pada prestasi dan kinerja. Nah, ini membahas mengenai rekrutmen eksternal. Rekrutmen eksternal ini meliputi di luar perusahaan ya. Apakah kita bekerja sama dengan LPK? Itu juga bisa, sekolah tinggi kampus, lalu konsultan, bahkan iklan dan postingan di web locker yang ada di media sosial juga. Nah, teman-teman, ini kita baru membahas mengenai gimana sih cara orang itu tertarik untuk memasukkan lamaran. Tadi misalkan yang lamarannya untuk internal, itu kan walaupun dia ingin menaikkan jenjang karir, mungkin dia juga harus memasukkan persyaratan juga. Yang eksternal, dia harus mengirimkan berkas-berkas yang di map coklat. Nah, ini padahal kita baru berpikir kecil untuk bagaimana caranya orang tertarik mengikuti proses rekrutmen. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa rekomendasi karyawan itu juga ada. Jadi ini gabungan antara internal dan eksternal. Mereka mungkin cocok untuk dipekerjakan tertentu, namun harus proses ini diikuti secara adil dan tidak merasa dendam ataupun ada kesalahpahaman antara karyawan. Nah, mungkin kalau yang rekomendasi karyawan ini, menurut teman-teman gimana nih? Apakah untuk orang niat melamar pekerjaan itu, kira-kira rekomendasi dari tetangga misalkan gitu penting nggak? Nah, nanti tugasnya juga sama seperti itu. Silahkan, apakah penting ketika kita melamar pekerjaan itu menggunakan rekomendasi tetangga ataupun kakak ataupun keluarga besar kita untuk kita masuk ke perusahaan atau kita bisa ikut seleksi dan lolos dengan proses seleksi itu sendiri. Jadi kita tidak ada yang namanya kecemburuan sosial gitu teman-teman. Lalu
tadi gimana caranya orang bisa melamar, sekarang kita masuk ke pembahasan kita sudah menerima surat lamaran kerja atau amplop ya, amplop coklat ini. Nah, di sini kita membahas mengenai proses rekrutmen. Pekerjaan haruslah dirancang untuk mempermudah pencapaian tujuan organisasi. Kewajiban dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang tercermin dalam tugas yang dilaksanakan menentukan kebutuhan pengetahuan, keahlian, kemampuan untuk mencapai tujuan. Analisis pekerjaan adalah esensial untuk menentukan persyaratan sumber daya manusia perusahaan itu sendiri. Ini penjelasan secara teori proses rekrutmen. Lalu pekerjaan apa sih yang terdiri dari sejumlah tugas-tugas yang diperlukan untuk keterampilannya, pengetahuannya, dan pelatihan khusus. Pertama-tama teman-teman harus menganalisis mengenai pekerjaan. Apa saja tugas pekerjaan yang berbeda harus dilakukan, apakah itu secara individu ataupun secara kelompok. Di sini maksudnya ketika teman-teman menjadi seorang manajer, lalu sudah menentukan lowongan pekerjaan itu di bagian pemasaran, tentunya yang namanya pemasaran itu harus berkelompok dan itu pun di kelompok ada yang namanya ketua sama anggota. Nah, apakah proses rekrutmen penambahan di bagian pemasaran ini, apakah dia cukup menjadi bagian administrasi pemasaran atau bagian kelompok itu sendiri? Nah, itu perlu yang namanya analisa dari seorang manajer. Apakah kaitannya dengan tugas? Di sini bagaimana tugas berbeda-beda ini harus dilakukan? Berarti prosedur untuk melakukan tugas-tugas ini dengan cara sebaik mungkin. Karena ketika kita sudah merekrut orang sudah mengirimkan amplopnya, lamaran kerja di amplop coklat, lalu kita sudah menerima, berarti itu sudah bagian dari proses rekrutmen dan kita harus menentukan apakah si Alex ini tepat kita berikan posisi di administrasi pemasaran. Apakah Alex ini cocok untuk kita gabung di tim Z supaya dia punya mental mencapai target. Itu juga harus dipikirkan tugas-tugas dari karyawan dan yang seorang pemikir adalah manajernya atau ketua manajer perusahaan itu sendiri di bagian departemen HRD, teman-teman. Nah, di sini lanjut setelah kita memikirkan pekerjaannya, kita lanjut ke membuka nih lamaran amplop coklat itu sendiri. Dari pendidikannya, apakah masuk kualifikasi, lalu dia kira-kira pelatihan apa sih ketika dia, kita masukkan dia ke bagian penjualan supaya satu tim dan dia punya mental. Nah, supaya dia terbangun mental, maka kita harus berikan dia pelatihan dari misalkan dari konsultan mana, mendatangkan konsultan lalu dia mengisi materi mengenai mental di lapangan, misalkan seperti itu. Lalu keterampilan apa saja, mungkin dia bisa mengendarai mobil. Nah, itu juga sebagian dari keterampilan. Apakah suaranya, ataukah bahasa, supaya gimana sih orang ketika berdiskusi, orang yang dia temui dia jadi humble, akrab, lalu dia ramah. Itu juga harus ada yang namanya pelatihan di situ untuk meningkatkan keterampilan. Yang keempat, untuk apa dan kepada siapa pelaksanaan tugas itu harus bertanggung jawab. Jadi dia diberikan informasi mengenai tugas-tugas itu dia
bertanggung jawab itu kepada tim terlebih dahulu, kepada satu timnya, baru nanti ketua tim yang akan melaporkan di bagian staf pemasaran ya tentunya. Ini lanjut masih di proses recruitment teman-teman. Ini materinya banyak banget. Jadi dari awal sampai akhir sampai teman-teman menjadi karyawan tetap itu pun di sini dibahas semua. Dan jika teman-teman nanti bosan, nanti di tengah-tengah Bu Malia setelkan musik supaya ya kita bisa refresh sejenak ya, karena memang ini terus terang banyak banget mengenai proses recruitment ini pembahasannya. Langsung saja Bu Imalia masih masuk ke proses recruitment, kita membahasnya yang paling bawah sendiri, tengah analisis pekerjaan. Dengan teman-teman sebagai manajer melakukan analisis pekerjaan ini pasti akan membantu dan menciptakan prosedur kerja, dokumentasi personalia seperti deskripsi pekerjaan, menyoroti tanggung jawab, hubungan pekerjaan, spesifikasi jabatan, lalu evaluasi, nilai relatif pekerjaan, sampai gaji dan upah. Itu akan sangat membutuhkan pelatihan dari penyediaan informasi supaya proses rekrutmen ini benar-benar mencapai tujuannya. Apa sih tujuannya? Yaitu untuk mencapai kita mendapatkan orang yang tepat mengisi lowongan pekerjaan. Hanya satu itu goalnya. Kita mendapatkan orang yang terbaik dari yang terbaik, paling baik dari semua orang yang baik untuk mengisi lowongan yang ada di perusahaan. Nah, ini teman-teman harus punya siasat, yaitu dengan cara membuat analisis yang dimasukkan dalam proses rekrutmen. Deskripsi pekerjaan atau uraian pekerjaan merupakan pernyataan yang akurat dan ringkas mengenai apa yang diharapkan oleh karyawan dalam pekerjaan. Hasil analisis pekerjaan ditetapkan dalam uraian tugas. Ini mendefinisikan pekerjaan tertentu, membuat dan menyusun deskripsi untuk pekerjaan bagian produksi, pegawai administrasi, dan pegawai lini pertama merupakan pekerjaan yang tidak bisa dianggap enteng. Teman-teman, dalam membuat analisa satu pekerjaan saja, misalkan nih teman-teman di bagian HRD mau menerima karyawan yang masih kaitannya tadi di bagian pemasaran ya, menerima satu tambahan anggota di bagian pemasaran yang turun di lapangan. Jadi kan kita harus mengetahui orangnya dulu, lalu kita juga harus memberikan informasi, pekerjaanmu selama di lapangan adalah job deskripsinya seperti ini dalam 1 bulan, ataupun pekerjaan yang harus kamu selesaikan dalam 1 hari adalah sekian, targetnya berapa ratus juta. Nah, itu harus disampaikan dalam uraian, biasanya tercantum di kontrak kerja. Ini jadi teman-teman kan ketika menjadi karyawan melamar di perusahaan, lalu kan setelah lolos ke proses seleksi, teman-teman hanya suruh tanda tangan kontrak kerja ya, tapi tidak tahu ternyata dalam proses pembuatan kontrak kerja seorang manajer itu memikirkan dari yang sesuai dengan porsi di lapangan, lalu gaji yang harus diberikan sesuai di lapangan, lalu beban kerja yang sesuai untuk orang di lapangan. Itu seorang manajer itu memikirkan hal-hal yang seperti itu, padahal kita sebagai pelamar itu hanya datang, tanda tangan, mungkin membawa materai, udah sampai di situ. Tapi yang namanya kita bagian manajer itu dia membackup sebelum kontrak kerja itu ditandatangani oleh si karyawan yang diterima. Begitu ya teman-teman. Jadi yang Bu Imalia bahas dari awal slide itu adalah konsep atau pekerjaan manajer untuk mempersiapkan karyawan baru. Dia membuat konsep terlebih dahulu supaya karyawan yang
diterima untuk perusahaan itu pas nih, cocok, dan memang dia adalah orang terbaik dari beberapa kandidat dan sudah memenuhi kualifikasi yang dibuat oleh pihak manajer Departemen SDM maupun permintaan dari pemilik perusahaan itu sendiri. Nah, di sini deskripsi pekerjaan umumnya di departemen dituliskan secara oleh eksklusif. Nah, ini yang Bu Imalia tadi jelaskan, ada tanda tangannya, lalu mungkin teman-teman juga ada pasal per pasalnya jika melanggar ketentuan ini, lalu nah seperti itulah kontrak kerja di lapangan. Mengenai gaji, mungkin gaji di awal bulan pertama sampai bulan ketiga masih mengikuti masa training, gaji belum UMK, mungkin selepas training gaji akan UMK. Jika melakukan perbuatan yang melanggar di perusahaan akan diputus kontrak. Nah, itu kan ada pasal per pasalnya. Itu yang membuat adalah manajer ataupun pemilik manajer yang memiliki jabatan eksekutif. Nah, yang itu tadi, kontrak kerja itu bagian dari deskripsi pekerjaan. Lalu spesifikasi kerja kemarin sudah kita bahas. Nah, spesifikasi kerja itu kan meliputi kualitas fisik, usia, kesehatan, lalu mental, lalu keterampilan menggunakan komputer, IT, teknologi, kewaspadaan, lalu kualifikasi pendidikan, kepribadian, kejujuran. Nah, ini masuk ke proses dari spesifikasi kerja itu meliputi fisik, mental, pendidikan, dan kepribadian. Nah, tadi persiapan ya, perusahaan ini lagi mempersiapkan nih ketika teman-teman mau membuat Indomie. Jadi harus ada air, panci, lalu harus ada api, ada Indomie, ada telurnya, ada sayurnya. Itu kan yang namanya persiapan kan teman-teman. Lalu setelah persiapan selesai, barulah kita yang pertama menghidupkan. Cara memasaknya kan di sini juga sama. Tadi yang Bu Imalia bahas itu adalah proses mempersiapkan perusahaan dalam menerima karyawan, dan ini yang namanya membuka lowongan. Oh, berarti ini baru awal. Mungkin menghidupkan api, menaruh panci di atasnya, lalu dikasih air. Nah, ini Bu Imalia gambarkan seperti itu. Ini sama, membuka lowongan kerja. Membuka lowongan kerja adalah uraian yang kemarin yang tadi sudah disampaikan di awal persiapan perusahaan itu. Nah, yang akan diposting atau diiklankan lowongan kerja itu yang sesuai dengan persiapan perusahaan ya. Salah satunya mungkin membuat brosur, ditempel, ataupun infologer yang ada Instagramnya, mungkin posting detail dari spesifikasi yang dibutuhkan di perusahaan seperti nama perusahaan, jabatan, rincian tugas, kualifikasi, kepribadian pelamar, informasi, gaji, dan tentang cara mendaftar itu sendiri, apakah mengirim di lewat kantor pos, kita poskan, atau hanya by email saja. Padahal kita sebelum tadi kita sudah membahas mengenai persiapan ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke prosesnya. Yang sudah kita buat tadi kan sebelumnya persiapan mengenai kualifikasi kepribadian pelamar. Padahal kita sudah punya nih catatan. Misalkan pelamar ini harus berkepribadian nilainya 80, katakanlah seperti itu. Nah, ini sudah menjadi kesiapan Departemen Sumber Daya Manusia, terutama manajernya itu sudah mempersiapkan itu semua supaya pelamar itu tinggal kita proseskan aja, masak aja ini para pelamar. Lalu di formulir lamaran kerja. Formulir lamaran kerja dikirimkan kepada pelamar atau diposting melalui situs web perusahaan. Di sini memastikan untuk
semua informasi yang disampaikan dari si pelamar itu harus relevan supaya yang dicari perusahaan itu dapat tersaring dan didapatkan. Maksudnya gimana? Jadi ketika kita membuat MMT ataupun membuat informasi di Suara Merdeka ataupun di loker-loker di Instagram misalnya seperti itu ya, itu kan kita sudah punya kualifikasinya. Jadi ketika pelamar itu tidak memenuhi kualifikasi, nah itu dia termasuk yang tidak tersaring dalam perusahaan, karena ketentuan perusahaan sama calon-calon pelamar yang sudah masuk itu harus relevan. Jika relevan, sudah memenuhi kualifikasi, baru 100 orang yang lolos dari administrasinya bisa masuk ke tahap berikutnya. Intinya di situ mengenai formulir pelamaran kerja ini. Lalu, ketika formulir pelamaran kerja, kita juga harus berpikir dibedakan bagian A. Mungkin ini dia yang memiliki standar nama, umur, kebangsaan, tempat tinggal, lalu detail kontaknya. Di sini mungkin yang B tentang kondisi fisik, berat badan. Nah, kenapa di lamaran kerja harus diberikan kode-kode tertentu? Karena itu membantu proses yang namanya penerimaan karyawan, teman-teman. Kita tahu ketika kita menulis amplop ataupun kita mengirim email di lamaran kerja, terkadang kita untuk mencantumkan apakah saya di bagian cocok di bagian staf administrasi, lalu saya kasih kode C. Nah, itu tujuannya apa sih? Ketika kita melamar, lalu kita diberikan kode yang harus ditulis di amplop. Nah, keuntungan perusahaan itu dengan adanya kode yang ditempel, jadi ini cepat untuk proses sortir dari calon-calon kandidat itu sendiri, teman-teman. Di sini mungkin ini yang D ya, bagian D nomor 4 ini mencakup riwayat pekerjaan sebelum untuk melihat jenis pekerjaan apa pengalaman yang dimiliki kandidat. Yang E mencangkup informasi tentang hobi, minat yang membantu Departemen SDM untuk memastikan bagaimana pemohon memanfaatkan waktu luangnya, lalu hobinya ini masuknya ke sini. Nah, di lampiran surat lamaran kerja itu kan ada yang namanya kurikulum vitae, lalu sertifikat yang pernah diikuti, lalu fotokopi dari ijazah, legalitas, seperti itu. Nah, di sini juga harus dilampirkan dalam surat lamaran kerja. Kita masuk ke tahap berikutnya. Ketika surat lamaran kerja sudah relevan dengan standar di perusahaan, kualifikasinya pasti akan masuk yang namanya proses seleksi wawancara kan, karena di proses administrasi kita sudah sesuai, kita kemampuannya di A itu ternyata penempatan akan menjadi staff. Nah, kita kompetensinya sudah sama nih, relevan, maka kita akan masuk yang namanya ke proses seleksi wawancara. Nah, pengertian wawancara itu apa sih? Pertemuan tatap muka dan diskusi antara pelamar dan perwakilan pemberi kerja. Bergantung pada jenis pos wawancaranya yang dapat dilakukan oleh manajer, biasanya manajer SDM ataupun supervisornya dalam proses wawancara itu. Nah, proses wawancara tujuannya apa sih? Biasanya sebelum proses wawancara, teman-teman kan ketika lolos seleksi administrasi akan diberikan informasi apakah situs web untuk mengunduh siapa saja yang lolos ke tahap berikutnya, lalu akan dihubungi dengan
bagian staff untuk wawancara, membuat janji kerja, membuat janji wawancara ya, membuat janji waktu wawancara, lalu teman-teman datanglah di proses wawancara itu, lalu yang teman-teman temui biasanya satu supervisornya ataupun langsung si manajer departemen SDM, karena dianggap proses wawancara ini teman-teman untuk penilaian karakter, untuk membaca karakter teman-teman, karena teman-teman secara administrasi sudah lolos. Nah, membaca karakter lalu memahami karakter itu yang berpengalaman adalah manajer departemen sumber daya manusia itu sendiri. Nah, tujuan wawancara adalah untuk mengkonfirmasi informasi yang sudah disediakan oleh pemohon. Mengkonfirmasi apakah informasi yang dia kirim melalui surat lamaran yang dia tulis di kurikulum vitae apakah sama dengan dia ucapkan saat wawancara. Jadi istilahnya perusahaan itu secara halus dalam proses wawancara ini mengkonfirmasi kebenaran data yang dia kirim ke perusahaan. Lalu memungkinkan wawancara membandingkan secara rinci karakter pribadi pelamar, lalu sesuai dengan surat lamaran kerja. Menilai perilaku, tingkah laku, lalu kewaspadaan pelamar. Yang nomor poin 4 itu ada informasi yang relevan. Jadi menganalisis, kita membuat catatan-catatan si pelamar, apakah dia pernah bekerja beneran nih, udah punya pengalaman 3 tahun di perusahaan X. Lalu kita ajak ngobrol, apakah dia mengucapkan hal yang sama. Nah, itu adalah di proses wawancara. Tujuannya untuk mengkonfirmasi informasi yang diberikan. Lalu, di proses wawancara juga, kita bisa proses wawancara berhasil perlu untuk memiliki perencanaan dan persiapan untuk hal yang sama. Perencanaan dan persiapan berikut membantu pewawancara menguasai deskripsi pekerjaan dan spesifikasi karyawan sebelum melakukan wawancara. Setiap pewawancara harus membuat catatan dan rincian relevan dari pelamar. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan si manajer ataupun supervisor yang akan kita temui, mereka itu sudah belajar atau mempelajari karakter dari teman-teman dari melihat amplop yang dikirimkan, surat lamaran kerja yang dikirimkan. Jadi manajernya itu sudah punya persiapan membaca karakter teman-teman dari surat lamaran itu sendiri. Nah, di sini ketika teman-teman lolos akan ada yang namanya tahap berikutnya adalah tes seleksi. Tes seleksi kerja, ada juga yang namanya tes kerja, tes kecerdasan, dan tes kepribadian. Jadi tergantung perusahaan yang menempatkan, bisa juga setelah tes administrasi dia harus lolos dulu ke tes seleksi. Ada juga baru masuk ke wawancara. Ada juga sebelum tes seleksi, tapi dia harus tes wawancara terlebih dahulu. Jadi ini tergantung kepentingan perusahaan itu sendiri. Mungkin kalau yang kebanyakan itu seleksi terlebih dahulu baru kita masuk ke wawancara ya. Tapi ini bisa juga wawancara dulu baru ke tes seleksi. Itu tergantung perusahaan. Ketika proses seleksi sudah selesai, menemukan karyawan yang terpilih dari semua yang terbaik, nah ini akan ada yang namanya surat pengangkatan. Surat pengangkatan ini meliputi rincian yang harus relevan mengenai tanggal bergabungnya, lalu kalian ditempatkan jabatannya,
lalu jam kerja, aturan per pasal seperti surat kontrak kerja akhirnya teman-teman. Nah, di sini surat pengangkatan ataupun surat kontrak kerja ini kan banyak banget nih di situ, menawarkan pekerjaannya, gaji awal, walaupun di situ kita harus ada yang namanya negosiasi kecil lah ketika ditanya mau minta gaji berapa. Nah, mungkin teman-teman bisa bernegosiasi apakah jam kerjanya sudah teman-teman terpenuhi nih. Kalau hari Senin sampai Sabtu kita jam 8 sampai jam 5 sore misalnya kayak gitu, teman-teman harus sepakat terlebih dahulu. Nah, biar teman-teman nggak bosan, Bu Imalia ambilkan itu, tapi ini kita masih beberapa step lagi ya teman-teman. Nah, Bu Imalia lanjut. Di sini setelah pengangkatan ataupun kontrak kerja di Departemen Sumber Daya Manusia itu juga harus memikirkan gimana sih pelamar-pelamar yang tidak terima atau yang gagal. Dia ini harus diapain nih, karena semua lamaran yang masuk, orang yang membuat lamaran dan dimasukkan ke kita itu adalah aset yang dimiliki di Departemen Sumber Daya Manusia. Ketika orang-orang yang melamar ternyata gagal, itu tidak serta-merta dibuang nih, tapi itu harus kita kumpulkan dan dijadikan aset. Kenapa aset? Karena di sini nih Bu Imalia jelasin cara menangani pelamar yang gagal sebagai aset itu. Di sini diberitahukan bahwa sejak awal mungkin dengan kata-kata atau kalimat supaya orang yang melamar itu tidak kecewa sekali ya. Mungkin di staff yang rekrutmen dia memberikan informasi bahwa Ananda Alex belum ada kesempatan untuk mengisi lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Semoga di kedepannya bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Mungkin kalimat-kalimat itu yang akan disampaikan oleh staf Departemen Sumber Daya Manusia supaya orang yang gagal ini tidak kecewa sekali terhadap perusahaan. Kan masalah ini teman-teman, ketika orang itu merasa kecewa dengan perusahaan, nanti citra perusahaan kan tentunya tidak baik. Nah, itu adalah sebuah masalah bagi perusahaan. Nah, yang kedua, itu juga menghindari rasa amarah dari pelamar itu sendiri. Jadi ketika ada etika, ada komunikasi yang baik, bahasa yang baik, pastinya orang yang kecewa tidak akan merasa marah berlebihan. Nah, di sini meskipun seorang kandidat belum sesuai dengan pekerjaan, mungkin orang yang bersangkutan cocok untuk jabatan lain di masa yang akan datang. Nah, itulah biasa yang dipakai oleh staf untuk mengirimkan informasi pada orang pelamar yang belum mempunyai kesempatan mengisi lowongan. Nah, di sini caranya untuk orang-orang tadi, kita kan sudah memiliki nih data pelamar yang gagal. Nah, kemungkinan bisa juga ketika kita ingin menekan biaya
promosi lowongan, teman-teman mengirim lowongan ke Suara Merdeka itu kan butuh biaya promosi. Ketika kita nitip di Instagram juga, di jasa lowongan, kita harus mengeluarkan biaya. Ketika kita membuat poster untuk mengisi lowongan pekerjaan, itu juga mengeluarkan biaya. Nah, daripada kita mengeluarkan biaya lagi, karena kita sudah memiliki data-data orang-orang yang mungkin tahun kemarin belum berkesempatan. Nah, ini kita bisa hanya hubungi lewat WA ataupun via telepon saja sudah cukup. Jadi memangkas biaya promosi lowongan pekerjaan. Nah, ini kan sebagai aset nih, data dari si pelamar-pelamar yang sudah mengirimkan lamaran. Itulah yang namanya aset di Departemen Sumber Daya Manusia. Jadi teman-teman selama ini ataupun mungkin tahun-tahun setelah lulus ya, nih teman-teman nyebar nih 10 lamaran pekerjaan. Ternyata belum ada yang nyantol satu-satu, tapi itu tidak langsung ditumpuk, tapi mungkin juga perusahaan itu menyimpannya terlebih dahulu sebagai aset, mungkin supaya besok perusahaan itu mendapatkan keuntungan, tidak membuka lowongan pekerjaan, tapi kita hanya dihubungin aja lewat WA ataupun lewat telepon untuk memangkas biaya promosi lowongan. Nah, itu kan sebagai keuntungan juga untuk perusahaan, teman-teman. Nah, di sini setelah kita bisa menghandle pelamar-pelamar yang gagal dengan memberikan kalimat supaya tidak kecewa dan tidak marah, kita masuk ke proses yang namanya pemikiran gimana sih masa percobaan orang yang keterima ini. Nah, mungkin di periode ini 1 bulan, 3 bulan, atau lebih tergantung pada senioritas jabatan, sejumlah pelatihan yang diperlukan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan standar. Mungkin masa training atau masa percobaan ini bisa lebih dari 3 bulan ya, tergantung perusahaan. Mungkin kalau yang di garment itu bisa 4 bulan sampai 6 bulan. Tapi sekarang langka karena di garment itu kan perusahaan yang gimana caranya merekrut karyawan itu dia yang sudah siap terjun. Jadi dia bekerja sama dengan LPK supaya bagian trainernya itu si LPK. Jadi perusahaan tinggal nerima karyawan tuh dia sudah action di lapangan dan sudah mahir untuk mencapai target perusahaan. Itu ya untuk masa percobaan. Nah, pada saat periode ini memberikan waktu karyawan baru untuk memutuskan apakah ia akan senang bekerja untuk perusahaan. Pada akhirnya masa percobaan karyawan baru dapat dipanggil untuk berbicara dengan manajer departemen SDM, di mana laporan tentang kemajuan yang dibuat dapat dibahas. Jika kedua pihak puas, karyawan tersebut akan dikonfirmasi diterima penuh dan ditempatkan di bagian tertentu. Jika ia tidak, ia harus diberitahu dan pekerjaan tersebut dapat diberhentikan. Jadi ketika teman-teman walaupun sudah kontrak di awal ya, tapi kita memang masih masa penjajakan, yaitu masa percobaan 1-6 bulan atau katakanlah 1-4 bulan, ternyata di bulan ketiga kita terasa terbebani dengan target yang diberikan perusahaan. Nah, ini ada yang namanya konsultasi, karena masa percobaan ini biasanya masih dievaluasi, masih didampingi oleh para trainer-trainer dari bagian SDM. Jadi nggak langsung dilepas di lapangan, masih ada evaluasi penilaian kinerja yang dikerjakan oleh si karyawan baru ini di masa percobaan. Nah, ini teman-teman kuisnya. Silahkan pendapat teman-teman mengenai apakah melamar pekerjaan sekarang ini perlu yang namanya rekomendasi dari teman, tetangga, saudara
yang bekerja menjadi karyawan di perusahaan yang ingin kita lamar. Apakah masih perlu rekomendasi dari orang dalam itu menjadi kekuatan kita untuk melamar di perusahaan? Menurut pendapat teman-teman gimana? Lalu Bu Imalia tolong diberikan contoh. Jadi pendapat kalian dengan contohnya itu masih berhubungan atau masih ada kaitannya ya teman-teman. Nah, ini yang unik juga, Bu Imalia kan mengikuti TikTok nih. Ternyata TikTok ini sekarang menjadi media sosial yang sangat luar biasa teman-teman. Jadi perusahaan sekarang itu tidak membutuhkan lamaran pekerjaan mungkin lewat amplop coklat ya, tapi sekarang melamar pekerjaan itu bisa melalui TikTok. Jadi mereka membuat video lalu diduetkan dengan perusahaan seperti perusahaan ST nih, ST Indonesia yang sudah membuat inovasi baru. Perusahaan yang pertama merekrut karyawan itu menggunakan video duetan di TikTok. Nah, mungkin kan jadi kita menduetkan video terlebih dahulu, baru kita kirim email ke perusahaan. Nah, ini kan juga membangun citra perusahaan itu supaya ternyata sekarang ini eranya main TikTok aja kita sudah bisa melamar pekerjaan. Nah, ini serunya ketika perusahaan itu bisa mengikuti tren, dan banyak juga perusahaan sekarang sudah yang bermain di TikTok, bahkan ada yang namanya divisi atau departemen TikTok itu sekarang juga ada teman-teman. Jadi teman-teman semangat, mungkin kalau teman-teman ini di semester 2 ya, semester 2 atau semester 3 gitu, berarti kan 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi lulus. Nah itu teman-teman bisa juga tuh sampai ke perusahaan itu melamar melalui TikTok, nggak harus kirim lamaran di amplop coklat. Nah mungkin itu sudah bakal ditinggalkan, sekarang akan beralih ke media sosial gitu teman-teman. Dan tolong ini kuis dari Bu Imalia dijawab di kolom komentar aja. Nanti malam terakhir jam 11 malam ya, Bu Imalia cek tugas ini, lalu Bu Imalia masukkan ke penilaian internalnya Bu Imalia mengenai tugas-tugas dari teman-teman di mata kuliahnya Bu Imalia MSDM ini. Nah mungkin itu untuk hari ini perkuliahannya. Semoga teman-teman mudah memahami ya, karena memang secara realnya ketika kita polanya menjadi manajer itu memang sulit. Ternyata luas banget yang harus kita pelajari, kita pahami. Ketika kita hanya menjadi pelakunya saja, menjadi seorang pelamar saja itu kan mudah ya, hanya mengirimkan lalu mengikuti prosesnya dari perusahaan. Jika dikabari tanggal jam kita suruh interview ya kita berangkat. Tapi kan kita di sini belajar menjadi porsinya manajer, walaupun memang kita kurang untuk mentalnya atau praktik di lapangannya, tapi kita kan di sini diberikan ilmu yang setidaknya akan membantu teman-teman untuk proses menjadi manajer sumber daya manusia itu sendiri. Nah, memang manajer itu harus porsinya lebih luas ya, waktu, lalu pemikirannya, kesiapannya, dan tanggung jawabnya teman-teman. Tapi teman-teman sudah bisa memahami dan belajar menjadi pemikiran manajer, itu sudah hebat banget, dan berarti teman-teman sudah bagus pencapaiannya, karena goalnya Bu Imalia untuk MSDM ini teman-teman setidaknya punya pemikiran arah dan luasnya menjadi seorang manajer itu sendiri.
Nah, mungkin itu informasi dari Bu Imalia, dari tugas. Terus kenapa sih materinya banyak banget, ini sudah 1 jam lebih kita berkomunikasi lewat video. Nah, semoga bermanfaat. Sampai ketemu tahun depan. Kita tahun depan semoga bisa live. Mungkin itu perkuliahan dari Bu Imalia. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perkuliahan dari Bu Imalia. Bu Imalia tunggu tugasnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian semua mahasiswaku dapat informasi terbaru mengenai aktivitas channel YouTube saya ini.